Assalamualaikum Bun Mam dan teman-temanku semua. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya dengan aku, Ira Wintari. Nah, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini tuh aku cerita pada kali ini ya. Pada kali ini tuh aku cerita, ini tuh aku lagi mau start perjalanan. Ini dari rumah. Nah ini tuh kita mau perjalanan ke Rembang ya teman-teman. Jadi ini tuh weekend storyku di hari libur kemarin ya teman-teman, di hari libur hari Waisak dan cuti bersama, karena ada libur 4 hari. Jadi kita pergi ke Rembang mudik ya, karena dalam rangka apa? Dalam rangka walimatul haji ya, untuk Bapak dan Ibu Rembang ya teman-teman, karena insya Allah nanti tanggal 2 Juni beliau Bapak Ibu mertuaku itu mau ibadah haji ya teman-teman. Mohon doanya untuk Bapak Ibuku, mudah-mudahan lancar ibadahnya, selalu sehat dan selamat sampai di rumah lagi dan jadi haji dan hajah yang mabrur ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah singkat cerita, ini dari rumah tuh aku mampir dulu ke stasiun ya teman-teman. Ini stasiun balapan, Solo balapan ya teman-teman. Ini tuh aku jemput Mas Afik. Nah Mas Afik ini dari Jogja, tadi ngabarin itu baru tahu juga kalau dia ngejar kereta yang jam 6 pagi ya teman-teman. Nah ini tuh jam 7 setengah 8 ya aku jemput sampai di stasiun. Dan ini stasiun Solo Balapan ya teman-teman. Lanjut kita perjalanan dari stasiun Solo Balapan, kita langsung ke jalan Purwodadi ya teman-teman, Solo Purwodadi. Dan medannya seperti ini ya teman-teman. Ketika kita baru mau masuk, baru lepas dari Solo Sragen ya, mau ke arah Purwodadi itu, tepatnya di Gedung Ombo, kita itu melewati hutan lindung seperti ini ya teman-teman. Ini tuh sejuk banget beneran, udaranya segar. Kemudian karena kita memang berangkatnya pagi, nah ini tuh lumayan jalannya enak dan nggak panas juga, serta nggak macet ya, nggak panas dan nggak macet juga ya teman-teman. Mohon maaf lepotan. Nah ini teman-teman, kemudian kita memutuskan untuk sarapan. Kebetulan dari rumah tadi tuh belum sarapan ya, karena udah janjian sama Mas Afik untuk jemput dia di stasiun jam 7 pagi. Jadi nah ini kita sarapan di Waduk Gedung Ombo ya teman-teman. Ini tuh langganan kita, yaitu ikan bakar. Nah ikan bakar di sini tuh ciri khasnya itu diasapin seperti ini teman-teman. Jadi keset gitu loh ikannya ya teman-teman. Beda dengan yang di Wonogiri. Kalau di Wonogiri itu ikannya kan digoreng dulu, jadi ya agak mengandung minyak seperti itu. Kalau ini tuh keset banget ya teman-teman. Nah inilah teman-teman, pesanan kita udah dateng ya. Ini nasi, kemudian dengan lalapan, sambal, ada 2 jenis sambal, dan ini ikannya. Jadi keset banget kayak gini loh teman-teman. Ini tuh langganan. Jadi kalau kita ke Rembang selalu mampir di sini. Nah ini sambalnya ada 2 jenis ya, ada sambal terasi dan sambal bacak ya, atau sambal cabai mentah seperti ini. Dan itu enak banget. Nah ini aku makan dulu ya teman-teman. Nah lanjut, ini kita setelah makan, setelah sarapan ya, kemudian melanjutkan perjalanan lagi, masih menyusuri jalanan Purwodadi ya teman-teman. Ini tuh jalanannya itu setiap tahun kayak selalu diperbaiki. Dan ini tuh modelnya apa ya teman-teman, kayak cor, walaupun kelihatannya halus tapi tetap ada gelombangnya seperti ini. Dan lalu lintas juga sudah mulai padat. Oh ya, aku ingin menyapa teman dan sahabatku semuanya yang mohon maaf dari tadi belum aku sapa ya teman-teman.
Apa kabar teman-teman aku semuanya dari Sabang sampai Merauke yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku ajak teman-teman semuanya, mungkin bagi yang baru gabung atau menemukan video aku dan klik channel ini, perkenalkan ya teman-teman, aku adalah Ira Windari. Aku seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja ya teman-teman, dan ini aku lagi dalam perjalanan mudik ke kampung halaman Pak Su ya teman-teman, di Rembang. Nah, ini kita lagi melewati jalanan di Purwodadi, Grobogan ya teman-teman. Ini tuh jalanannya itu rimbun ya. Jadi walaupun di tengah kota tapi pohon-pohonnya itu tinggi. Nah, ini sudah lepas dari kota Grobogan, ini sedang melewati jalur perbaikan yang memang sepertinya itu perbaikan abadi ya teman-teman. Nggak tahu kenapa juga setiap tahun selalu saja jalannya diperbaiki. Mudah-mudahan semuanya selalu lancar dalam perjalanan. Dan ini kita udah mulai masuk di Blora teman-teman, ketika jalannya halus dan banyak pepohonan. Kita melewati lagi hutan lindung. Ini tuh lewat hutan lindung di Blora ya teman-teman. Dan ini paling aku suka dalam perjalanan seperti ini ya, sejuk, kemudian nggak terlalu padat, rimbun, dan asik sekali melewati hutan ini ya, hijau-hijau. Ya, mudah-mudahan saja kalau yang lewat sini tuh kendaraan selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Sebab kalau ada kendala ya agak jauh, kayaknya susah ya cari bengkel. Amin, pokoknya selalu dalam lindungan Allah ya dimanapun kita berada ya teman-teman. Dan untuk teman-teman aku semuanya, nanti tulis di kolom komentar ya kemana kemarin liburannya selama long weekend, hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya teman-teman. Kita bisa sharing-sharing cerita ya teman-teman. Oke, next, ini tuh udah masuk daerah Rembang sebenarnya teman-teman. Tapi Mas Afik tuh pingin banget jajan, beli wedang legen ya teman-teman. Dan nanti juga pengen beli buah siwalan. Nah, ini kita mencari tempat yang jualan yang asli ya teman-teman. Sebenarnya di pinggir jalan itu banyak sekali yang jualan, tapi kita pengen cari yang ke penjualnya langsung gitu, maksudnya ke petaninya langsung. Nah, itu tadi dapet dan udah kita minum. Bagi siapa saja yang pernah, mungkin teman-teman yang pernah ngicipin buah legen, air minum atau wedang legen dan buah siwalan, bisa bisa chatting, bisa tulis-tulis di kolom komentar ya teman-teman, kita bisa sharing-sharing juga. Oke teman-teman, ini sudah mulai masuk di kota Rembang. Ini udah siang ya ketika kita sampai di sini, dan ini Masjid Jami Lasem yang kemarin pernah aku bikin juga kontennya ketika aku mampir untuk sholat di Masjid Jami ini ya. Masjidnya itu indah banget teman-teman. Nah, di sini tuh di pertigaan Lasem ya teman-teman, di samping pasar juga. Oke, ini kita lanjut. Ini kita sudah lewat di pantai Binangun ya, di pantai Binangun ya, pantai Binangun di Lasem. Nah, ini di sampingnya persis itu pantai dan banyak sekali nelayan. Jadi ini kapal-kapal nelayan sedang bersandar ketika mereka sudah selesai atau habis berlayar nih kayaknya ya. Berlayar atau mencari ikan. Nah, ini tuh banyak banget kapal yang ada di sini, ada yang kecil, ada yang besar juga. Dan ini salah satu pemandangan unik ketika sedang melewati pantai Binangun ya teman-teman. Selalu asik untuk dinikmatin. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa terhibur ya dengan konten yang aku sajikan kali ini. Aku ajak jalan-jalan dari Wonogiri, dari rumah Wonogiri sampai nanti di rumah Rembang, dan ikutin aktivitas aku selama di Rembang 2 hari ke depan ya teman-teman. Oke, ini aku pernah kemarin juga bikin kontennya ya, ketika kita satu keluarga makan bersama di pantai Binangun ya dengan menu ikan bakar.
Oke, next ya teman-teman, ini kita sudah sampai di Kecamatan Sluke, kecamatan dimana keluargaku, bapak ibu dan kakak-kakakku, adikku tinggal ya teman-teman. Itu udah mulai masuk di Kecamatan Sluke atau Desa Sluke juga ya teman-teman. Kebetulan kalau ibu itu tinggalnya di Desa Sluke, Kecamatan Sluke juga. Nah, ini pas di depan masjid ini nanti ada jalan masuk ke kiri. Nah, ini udah mulai masuk di daerahnya ibu aku ya teman-teman, ibu bapak aku ya. Nah, ini kita udah mulai masuk melewati masjid Sluke yang megah banget, dan ini tuh masih belum selesai finishingnya teman-teman, tapi sudah jadi dan megah sekali. Nah, kita sudah mulai masuk ke desa dan sebentar lagi kita mau parkir karena udah mau sampai nih di rumah bapak ibu. Nah, ini sudah berjajar juga kendaraan-kendaraan saudara-saudara aku yang karena memang ada sedikit acara ya di rumah bapak ibu Rembang ini. Kita udah sepakat di tanggal 23 ini kita ke Rembang semuanya. Nah, ini udah sampai ya teman-teman. Udah sampai dan kayaknya memang masih agak sepi sampai di sini karena memang kakakku lebih dulu datangnya bersama saudara-saudaranya, tapi sedang main ke pantai gitu karena memang rumah bapak ibu dekat pantai ya. Dan ini masih ada sebagian saudara-saudara yang ada di rumah. Next, setelah menaruh barang-barang, kemudian ini langsung deh jajanan pasar yang lama nggak kelihatan ini sudah dipesankan ibu ya teman-teman. Ini tuh ada lepet, kemudian ada arem-arem dan ada jongkong kalau nggak salah namanya. Ini tuh aku nggak tahu ini bahannya apa, tapi enak banget loh teman-teman, tradisional gitu. Dan ini ada satu lagi yang selalu aku rindukan, namanya tumpi atau peyek kacang hijau ya teman-teman. Bagi yang belum pernah membuat atau belum pernah makan mencicipi peyek kacang hijau, buat yuk, rasanya enak kok teman-teman. Dan ini menu khas laut, semuanya ada disiapin, ada mulai cumi, udang, ikan, dan tadi juga ada sayur merica ya teman-teman, ikan yang dibumbu kuning seperti itu. Nah, ini saudara-saudara yang kloter ketiga datang, yang rombongan dari Sragen, dan ini tuh lumayan ya, keluarga besar ini, adik-adiknya ibu, semuanya om, bule dan putra putrinya, ponakan-ponakan semuanya datang, dan kita mau ya ngumpul lah, nginap semalam semuanya. Alhamdulillah itu rame banget. Oke, ini tuh nanti ada sedikit pengajian atau berdoa bersama ya nanti untuk keselamatan, kemudian ya kesehatan untuk semuanya. Karena bapak ibu kan itu tadi walimatul haji ya teman-teman, di tahun 2024 ini di kloter 84, nanti berangkat insya Allah tanggal 2 Juni. Mohon doanya ya teman-teman, mudah-mudahan ibadah bapak ibuku lancar, sehat dan selamat kembali sampai di rumah, serta menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini barang-barangnya luar biasa ya teman-teman. Yang biasanya rumah ibu itu luas, kerasa luas. Nah, ini tuh saking padatnya ini tuh kerasa kerasa jadi sempit gitu ya. Tapi alhamdulillah senang banget, ini tuh momen langka ya teman-teman, kita bisa ngumpul bareng seperti ini. Dalam keadaan serius, santai, sederhana, tapi tetap terasa khidmatnya ya teman-teman. Nah, kita berdoa bersama untuk bapak dan ibu Rembang yang akan berangkat haji. Mudah-mudahan kita semuanya yang berniat dan ingin juga besok bisa beribadah ke tanah suci untuk ibadah haji dan umroh, mudah-mudahan kita dimudahkan, dimampukan dan dipanggil oleh Allah ya teman-teman, karena ibadah haji itu adalah panggilan ya teman-teman. Jadi
Tidak hanya bagi yang mampu tapi bagi yang dipanggil ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Pengen banget ya suatu saat mudah-mudahan kita juga mendapatkan giliran untuk dipanggil Allah untuk bisa beribadah ke Baitullah ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Next, setelah acara selesai, nah itu kita jalan-jalan ke pantai ya teman-teman. Ini sore hari dan kita jalan kaki saja bareng-bareng kayak gini karena memang deket dari rumah ibu itu ke pantai. Ini dari rumah ke pantai itu paling kalau kita jalan kaki santai seperti ini tuh nggak sampai 10-an menit teman-teman. Nah ini kita semuanya jalan santai aja sore-sore hari gitu dengan bule, dengan ponaan-ponaan yang dari Sragen ya teman-teman. Karena yang dari Semarang tadi sudah duluan ya dari pagi tadi. Karena memang beliau-beliau datangnya lebih dulu. Next ini teman-teman kita melewati rumah Akhamim sang pelukis dari Rembang yang kemarin juga aku pernah bikin vlognya di sini ya teman-teman. Nih kebetulan nggak ketemu ya dengan kakak Akhamimnya, rumahnya tampak sepi tapi tetap menarik, selalu menarik untuk dilihat, untuk dinikmati seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan untuk teman-temanku semuanya yang pernah tahu, yang mungkin juga suka dengan dunia seni lukis. Nah ini teman-teman bisa kepoin ya galerinya kakak Akhamim ini ya teman-teman. Nah itu di depan sana sudah kelihatan pantainya ya teman-teman yang membiru, kemudian dipagari dengan tanaman cemara laut ya teman-teman, yang itu cukup rindang dan cukup nyaman kita jalan kaki. Akses jalannya tuh udah bagus ya teman-teman sampai ke bibir pantai seperti ini. Nah ini tuh walaupun mungkin pengelolaannya belum maksimal tapi sudah sangat ramai teman-teman. Saat aku kesini tuh kan karena memang liburan ya, ini liburan di hari Waisak kemarin itu pengunjungnya juga sudah lumayan ramai dan pedagang-pedagangnya pun juga sudah banyak, jadi bikin betah gitu. Nah ini walaupun mungkin ya masih banyak sekali yang harus dibenahin untuk mungkin untuk bisa jadi tempat wisata yang lebih nyaman. Nah ini tuh mungkin sebenarnya butuh proses ya teman-teman. Seperti ini juga tadi juga karena proses abrasi juga, jadi pantainya itu semakin semakin berkurang. Kemarin waktu dulu pertama-tama aku kesini tuh pasir putihnya tuh masih luas, tapi sekarang sudah banyak berkurang. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk semuanya yang udah nonton video aku sampai menit sekarang ini. Mohon maaf jika banyak salah kata dan mungkin jika ada banyak kurangnya, aku juga mohon maaf ya untuk teman-teman aku semuanya. Ini aku masih menikmati pantai bersama ponakan-ponakan aku dan videonya aku cukupkan sekian ya teman-teman. Thank you for watching. Bye, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.